Selamat siang pemirsa, mengabarkan langsung dari Kecamatan Ciciri, Kota Serang. Bersama saya Muhammad Ikrar Wiratama yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam News selengkapnya. Baik pemirsa, untuk informasi yang pertama yaitu ada sejarah pers di Indonesia maupun di dunia dari masa ke masa. Yang pertama ada sejarah perkembangan jurnalistik di dunia. Yang pertama dimulai dari Romawi kuno tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi dengan jurnal pertama atau media pertama yaitu Akta Diurna sebagai papan pengumuman pertama yang menjadi cikal bakal surat kabar. Julius Caesar disebut sebagai bapak pers dunia setelah muncul istilah diurnalis atau jurnalis. Yang kedua ada tradisi Islam. Nabi Nuh dianggap wartawan pertama yang membagikan kabar lewat burung dara. Kapal Nabi Nuh dianalogikan sebagai kantor berita pertama. Selanjutnya ada media Mesir kuno. Dengan penemuan papirus memudahkan penyebaran informasi tertulis. Selanjutnya ada dari Cina tahun 911 Masehi. Surat kabar cetak pertama yaitu King Pao atau Qing Pao. Setelah itu ada dari Eropa tahun 1450 yang Johann Gutenberg yang menemukan mesin cetak. Koran cetakan pertama di Nuremberg, Jerman yang terakhir pada tahun 1457. Pada tahun 1493 ekspedisi Columbus dilaporkan luas. Pada tahun 1536 Gazzetta di Venezia yang menjadi surat kabar awal. Tahun 1665 Oxford Gazette, kemudian London Gazette yang menjadi surat kabar harian pertama. Selanjutnya ada dari Amerika Serikat tahun 1690, surat kabar modern pertama yaitu Public Announcers atau Boston. Informasi selanjutnya ada sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia yang dimulai pada tahun 1744. Surat kabar pertama Bataviasche Novelles oleh Belanda tahun 1854 sampai 1885. Media pribumi muncul Biang Lala, surat kabar bahasa Melayu Bromo Tani. Pada tahun 1907 media Brijaji atau Tirto Adi Suryo, pelopor pers nasional dan jurnalistik modern. Dr. Abdul Rifai dijuluki Bapak Jurnalistik Indonesia atau kritikus tajam kolonialisme. Pada masa Jepang tahun 1942 sampai 1945, banyak media dilarang dan hanya diizinkan 5 saja, yaitu Asia Raja, Cahaya, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Kemerdekaan 1945, pers jadi alat perjuangan dan propaganda kemerdekaan. Pada masa Orde Lama, pers dijadikan corong partai politik, PNI, Masyumi, NU, PSI, hingga PKI. Pada masa Orde Baru, pers jadi corong pemerintah. 32 tahun terkekang, banyak pemberedelan. Reformasi tahun 1998, UU Pers nomor 40 tahun 1999 lahir. Kebebasan pers berkembang pesat namun juga muncul jurnalisme kuning dan sensasional. Informasi selanjutnya ada peran undang-undang pers di Indonesia dalam dunia jurnalistik. Peran undang-undang pers di Indonesia yang pertama ada UU nomor 44 tahun 1999 tentang pers, regulasi utama yang menjamin kemerdekaan dan profesionalisme media di Indonesia. Media pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, mencari, memperoleh, mengolah, serta menyampaikan informasi. Prinsip utama UU Pers yaitu kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat berlandaskan demokrasi dan hukum. Yang kedua, pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial sekaligus lembaga ekonomi. Pers bebas dari sensor, pemberedelan, atau pelanggaran penyiaran. Wartawan juga bebas berorganisasi, wajib taat kode etik, dan mendapat perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers yang harus berbadan hukum Indonesia. Perusahaan pers wajib terbuka soal kepemilikan, memberi kesejahteraan pekerja, dan tunduk pada aturan modal asing. Dibentuk dengan Dewan Pers Independen untuk menjamin kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitasnya. Informasi selanjutnya ada pengaruh Undang-Undang Pers terhadap dunia jurnalistik. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 memiliki pengaruh besar terhadap dunia jurnalistik di Indonesia. Regulasi ini menjamin kebebasan pers, memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis, serta mendorong profesionalisme.
agar bekerja sesuai kode etik. Selain itu, undang-undang ini juga menjaga agar pers tetap independen dan bertanggung jawab, sehingga dapat berfungsi sebagai kontrol kekuasaan tanpa terjebak menjadi alat propaganda. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, integritas dan objektivitas informasi dapat lebih terjaga demi kepentingan publik. Kode etik jurnalistik berperan dalam dunia jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Kode ini bertujuan untuk memastikan bahwa wartawan menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan. Menurut Dewan Pers Indonesia, kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, independensi, dan tanggung jawab sosial. Informasi selanjutnya ada hubungan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik memiliki hubungan erat dalam mendukung praktik jurnalistik di Indonesia. UU Pers sendiri menjadi landasan hukum, sementara Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesionalitas bagi wartawan dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik. Setiap wartawan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik sesuai amanat UU Pers, dan pelanggarannya akan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diawasi oleh Dewan Pers. Dengan demikian, kebebasan pers tetap terjamin, namun tetap berada dalam koridor etika dan tanggung jawab sosial. Baik pemirsa, mungkin segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Ikrar Wiratama beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.